Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fadil dengan nomor BP 19144016 dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas komunikasi grafis yang berjudul tipografi. Tipografi adalah seni memiliki jenis huruf dari ratusan jumlah rancangan atau desain jenis huruf yang tersedia, menggabungkan beberapa jenis huruf yang berbeda, menggabungkan sejumlah kata yang sesuai dengan ruang yang tersedia, menandai naskah untuk proses typesetting menggunakan ketebalan dan ukuran huruf yang berbeda. Selanjutnya, 4 prinsip tipografi. Yang pertama, legibility. Kualitas pada huruf membuat huruf tersebut dapat dibaca. Yang kedua, readability. Penggunaan huruf dengan memperhatikan hubungannya dengan huruf lain sehingga mudah terbaca. Yang ketiga, visibility. Kemampuan suatu huruf kata, kalimat dalam suatu karya komunikasi visual dapat terbaca dalam jarak tertentu. Yang keempat, clarity. Kemampuan huruf-huruf dalam karya desain dapat dibaca dan dimengerti oleh target yang dituju. Selanjutnya, 4 karakter huruf. Yang pertama, tebal atau bold. Huruf tebal mengundang perhatian karena kontras dengan huruf normal. Biasa dipakai untuk judul ataupun subjudul, namun pemakaiannya terlalu banyak huruf tebal akan mengaburkan fokus pada makna tulisan tersebut. Yang kedua, miring atau itali. Teks miring juga menarik perhatian karena kontras juga dengan huruf normal. Teks miring biasanya membedakan kata-kata bahasa asing pada kalimat bahasa Indonesia. Yang ketiga, garis bawah atau underline. Garis bawah bisa digunakan untuk kata-kata penting dan juga bisa digunakan untuk hyperlink pada website. Yang keempat, huruf berwarna. Cara membedakan kata yang lainnya juga bisa menggunakan huruf berwarna. Namun penggunaan teks warna pada website sering disalahartikan sebagai hyperlink oleh pembaca. Yang kelima, huruf kapital. Huruf kapital sering digunakan penulis untuk mengekspresikan hal-hal penting atau kalimat yang ingin ditonjolkan. Selanjutnya, huruf dalam kelompok sudut. Apabila ditinjau dari sudut geometri, maka garis dasar yang mendominasi struktur huruf dalam alfabet dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu: pertama, kelompok garis tegak datar atau EFHIL. Yang kedua, kelompok garis tegak miring atau AKMN VZY VZXYW. Yang ketiga, kelompok garis tegak lengkung BDGCPRU. Yang keempat, kelompok garis lengkung COQS. Huruf memiliki 2 ruang dasar bila ditinjau dalam hukum persepsi dari teori Gestalt, yaitu figur dan ground. Apabila kita menelaah keberadaan ruang negatif dari seluruh huruf, maka secara garis besar dapat dipecah menjadi 3 kelompok, yaitu: yang pertama, ruang negatif bersudut lengkung. Yang kedua, ruang negatif bersudut persegi 4. Yang ketiga, ruang negatif bersudut persegi 3. Yang keempat, perhitungan tinggi fisik huruf memiliki alfabet memiliki tinggi yang berbeda-beda. Namun secara optis keseluruhan huruf tersebut terlihat sama tinggi. Huruf yang memiliki bentuk lengkung dan segitiga lancip pada bagian teratas atau terbawah dari badan huruf akan memiliki bidang lebih dibandingkan dengan huruf yang memiliki bentuk datar. Apabila beberapa huruf tersebut dicetak secara berdampingan, akan tercapai as optical mathematics, dalam pengertian bahwa dalam perhitungan angka beberapa huruf dapat alfabet memiliki tinggi yang berbeda-beda. Namun secara optis keseluruhan huruf tersebut terlihat sama tinggi. Huruf yang memiliki bentuk lengkung dan segitiga lancip pada bagian teratas atau terbawah dari badan huruf akan memiliki bidang lebih dibandingkan dengan huruf yang memiliki bentuk datar.
Apabila beberapa huruf tersebut dicetak secara berdampingan, akan tercapai kesamaan tinggi secara optis. Selanjutnya, panduan dalam proses pembuatan huruf. Yang pertama, sketsa bentuk huruf. Sebagian besar font berkualitas profesional menyertakan peta karakter standar, ditambah gaya alternatif seperti miring, tebal, dan huruf kecil. Anda mungkin tidak ingin menjadi ambisius pada awalnya, jadi fokuslah pada dasar-dasarnya. Mulailah dengan pensil dan kertas dengan menggambar garis dasar sederhana. Gunakan penggaris untuk membuat garis lurus sempurna dan ukur dimensi secara profesional. Tidak ada buku aturan yang pasti untuk hubungan antara tinggi X dan tinggi topi. Jadi, harus menggunakan penilaian terbaik. Yang kedua, dari kertas ke vektor. Setelah membuat sketsa bentuk huruf, saatnya untuk pindah ke dunia digital. Jika tidak memiliki pemindai yang dapat peroleh dengan foto dari ponsel, tetapi salinan pindaian pekerjaan adalah cara terbaik untuk melakukannya. Kita harus melacak sketsa ini dalam program desain font dan pasti ingin mereka untuk menjadi sedekat mungkin dengan proporsi. Beberapa desainer lebih suka melacak huruf menggunakan program vektor seperti Adobe Illustrator. Yang lain lebih suka langsung masuk ke program pembuatan font seperti Font 4G atau FontLab Studio. Yang ketiga, perangkat lunak pembuat font. Program pembuatan font memiliki pasar produksi seperti desain grafis dan program pengeditan foto. Kita akan menemukan banyak saran online, tetapi nama yang sama sering muncul berkali-kali. Izinkan saya menjelaskan bahwa program pembuatan font diperlukan untuk membuat font yang benar-benar dapat digunakan. File TTF atau OTF dihasilkan dari program ini dan merupakan bagian penting dari alur kerja. Jika kita baru membuat font, kita mungkin akan menggunakan opsi gratis seperti Font 4G. Tentu saja, ada alternatif di mana sebagian besar pengecoran jenis profesional mengandalkan FontLab, seperti bagaimana agensi kreatif mengandalkan Adobe. Saya ingin topik ini tetapi sederhana untuk pemula, jadi kecuali kita memiliki preferensi pribadi. Coba pilih salah satu dari yang berikut 3 program untuk pembuatan font khusus. Selanjutnya, jenis file dan opsi ekspor. Menjelang tahap desain akhir, kita ingin mengekspor font untuk pengujian. Ini dapat mengambil banyak draft sebelum selesai dan membutuhkan banyak ekspor. 2 jenis file yang umum adalah OTF Open Type dan TTF True Type. Sebagian besar desain tipe merasakan OTF adalah pilihan yang unggul karena mendukung lebih banyak fitur dan lebih banyak format gambar. OTF lebih baru dan umumnya dianggap lebih baik untuk fonts yang kompleks. Tetapi jika kita hanya berlatih tipografi sederhana, kita tidak akan melihat banyak perbedaan antara TTF dan OTF. Saat kita menjadi lebih rumit, kita mungkin mengalami gaya OTF yang berbeda seperti STD, Pro, dan W1G. Ini adalah jenis font yang digunakan untuk menguraikan fitur mana yang didukung dalam font tertentu. Varieties font open type tidak diperlukan untuk pemula karena sebagian besar digunakan oleh pengecoran tipe, tetapi tidak ada salahnya untuk memiliki sedikit pengetahuan latar belakang. Selanjutnya, pengukuran huruf dalam tipografi. Yang pertama, relative measurement, pengukuran tinggi huruf, panjang baris huruf. Yang kedua, spacing measurement, jarak antara huruf yang satu dengan yang lain atau kerning, jarak antar baris atau leading, jarak antar kata atau word spacing atau tracking. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.